A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi strategi pemasaran produk. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan ruang lingkup pemasaran. 2. Mengurangi tujuan dan manfaat pemasaran. 3. Mengklasifikasi jenis-jenis pangsa pasar. 4. Menganalisis jenis strategi pemasaran. 5. Menganalisis segmentasi pasar dan menerapkan pemasaran. A. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan, dan harga dan pendistribusian barang-barang dapat yang memuaskan yang mencapai sasaran pasar dan tujuan perusahaan. Dominan, yaitu perusahaan mampu mengendalikan pesaing lain, serta memiliki banyak pilihan dalam menentukan strategi. 2. Kuat, yaitu perusahaan mampu bertindak bebas tanpa membahayakan posisi jangka panjang, walaupun pesaing berbuat apa saja yang dikehendaki. 3. Baik, yaitu perusahaan mempunyai kekuatan dalam strategi tertentu, serta mempunyai peluang di atas rata-rata meningkatkan posisinya. 4. Sedang, yaitu prestasi perusahaan cukup memuaskan untuk kelangsungan usahanya. 5. Lemah, yaitu perusahaan tampil tidak memuaskan. 6. Tidak ada harapan, yaitu perusahaan yang memiliki prestasi yang sangat tidak memuaskan. 1. Kegunaan bentuk. Pada dasarnya, pemasaran bertujuan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan organisasi. 2. Kegunaan tempat. Kegunaan ini diperoleh oleh konsumen karena adanya pemasaran. 3. Kegunaan waktu. Kegunaan waktu berkaitan dengan kenyataan bahwa konsumen dapat memperoleh produk pada saat yang diinginkan. 4. Kegunaan informasi. Pemasaran melakukan promosi untuk menginformasikan produk kepada konsumen. 5. Kegunaan kepemilikan. Kegunaan terjadi pada saat konsumen membeli produk dan kepemilikan dialihkan dari penjual kepada pembeli. C. Jenis pangsa pasar. 1. Pangsa pasar keseluruhan. Pangsa pasar keseluruhan yaitu penjualan suatu perusahaan yang hasilnya dinyatakan sebagai persentase dari penjualan pasar secara total atau secara keseluruhan dalam suatu industri. 2. Pangsa pasar dilayani. Pangsa pasar yang dilayani yaitu persentase dari total penjualan terhadap pasar yang telah dilayani oleh suatu perusahaan. 3. Pangsa pasar relatif atau untuk 3 pesaing puncak. Pangsa pasar ini hanya menyatakan persentase penjualan suatu perusahaan dari penjualan gabungan 3 perusahaan pesaing terbesar dalam bidang yang sama. 4. Pangsa pasar relatif atau terhadap pesaing pemimpin. Beberapa perusahaan melihat pangsa pasar sebagai persentase penjualan pesaing pemimpin. D. Jenis strategi pasar. 1. Strategi pemasaran primer. Strategi pemasaran primer yaitu strategi pemasaran yang meliputi cara menambah jumlah pemakai serta cara menambah jumlah pembeli. 2. Strategi pemasaran sekunder. Strategi pemasaran sekunder yaitu strategi pemasaran yang meliputi cara mempertahankan pelanggan dan menjaring pelanggan.
Adapun beberapa jenis strategi. 1. Merangsang kebutuhan primer dengan cara menambah jumlah pemakai. 2. Merangsang pertumbuhan primer dengan cara memperbesar tingkat pembelian. Adapun contoh foto segmentasi pasar. 1. Demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapat ras, pendidikan, pekerjaan, agama, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. 2. Geografis. Segmentasi ini merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda. Misalnya, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. 3. Psikografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. 4. Perilaku. Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku, status pemakaian, status kesetiaan, perasaan, dan cara konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian, serta loyalitas terhadap pemakaian suatu produk. 5. Manfaat. Segmentasi manfaat mengklasifikasikan pasar berdasarkan nilai atau manfaat yang terdapat dalam suatu produk. Adapun contoh foto pelaksanaan pemasaran. F. Pelaksanaan pemasaran. 1. Konsistensi. 2. Perencanaan. 3. Strategi. 4. Target market. 5. Anggaran. 6. Market mix. Bauran pemasaran. 7. Website, situs web. 8. Branding, penamaan merek. 9. Promosi dan iklan. 10. Customer relationship management, manajemen pelanggan.